Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 yang dapat materi aplikasi e-commerce yang beranggotakan saya M. Akfaluddin, yang kedua Hari Agustiawan, yang ketiga Ilma Kadil Fadilah, yang keempat Cholili Nur Hidayatin, yang kelima Masur Fanani. Di dalam aplikasi e-commerce yang pertama, studi kasusnya, di era digital seperti sekarang sudah banyak teknologi yang mempermudah aktivitas manusia, yang mana mungkin banyak manusia malas keluar untuk pergi ke toko. Di sini kelompok kami akan membuat sebuah database aplikasi jual beli online atau biasa disebut dengan aplikasi e-commerce yang memudahkan para penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli tanpa harus bertemu, dan tentunya bisa menghemat waktu. Penentuan entitas. Kelompok kami membuat 5 entitas. Yang pertama entitas pelanggan, yang kedua barang, yang ketiga pesanan, yang keempat pembayaran, dan yang kelima detail pesanan. Penentuan atribut. Pada entitas pelanggan mempunyai atribut. Yang pertama ID pelanggan, ID barang, nama pelanggan, nomor HP, email, dan alamat. Yang entitas kedua yaitu entitas barang mempunyai atribut. Yang pertama ID barang, nama barang, kategori, berat, harga, dan ID pelanggan. Pada entitas ketiga yaitu entitas pesanan mempunyai atribut pesanan dan pemesanan di barang. Untuk entitas keempat yaitu mempunyai atribut ID pembayaran, tipe pembayaran, total, status pembayaran, tanggal pembayaran, ID pelanggan, ID pesanan, dan ID barang. Untuk entitas kelima yaitu entitas detail pesanan mempunyai atribut ID pelanggan, ID pembayaran, ID detail pesanan, ID barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hari Agustiawan. Oke, ada penentuan relasi. Penentuan relasi terdiri dari memilih, membeli, menempatkan, membayar, dan memeriksa. Dan selanjutnya ada penentuan primary key. Untuk penentuan primary key, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan terdiri dari ID pelanggan. Yang kedua ada barang, terdiri dari ID barang. Yang ketiga adalah pesanan, terdiri dari ID pesanan. Yang keempat pembayaran, primary key-nya adalah ID pembayaran. Yang terakhir ada detail pesanan. Untuk primary key-nya terdiri dari ID detail pesanan. Dan penentuan foreign key. Penentuan foreign key yang pertama yaitu ada barang. Barang foreign key-nya adalah ID pelanggan. Untuk pesanan adalah ID barang. Dan untuk pembayaran adalah ID pelanggan, ID barang, dan ID pesanan. Dan yang terakhir ada detail pesanan. Foreign key-nya adalah ID pelanggan, ID barang, ID pesanan, dan ID pembayaran. Dan ada derajat kardinalitas. Untuk derajat kardinalitas yang pertama, itu ada relasi antara pelanggan ke barang, adalah many to many. Dan untuk yang kedua, ada relasi antara barang ke pelanggan, adalah many to many. Yang ketiga, ada relasi antara barang ke pesanan, adalah one to many. Untuk yang keempat, ada relasi antara pesanan ke pembayaran, adalah many to many. Untuk yang terakhir, ada relasi antara pembayaran ke detail pesanan, adalah one to many. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Masrur Fanani. IRD dari kelompok kami itu entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, dan nomor HP. Pelanggan memilih barang. Entitas barang memiliki atribut ID barang, ID pelanggan, nama barang, harga, berat, dan kategori. Barang dimasukkan pesanan. Entitas pesanan memiliki atribut ID pesanan, tanggal pemesanan, dan ID barang. Pesanan melakukan pembayaran.
Entitas pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, ID pelanggan, tipe pembayaran, tanggal pembayaran, ID pesanan, status pembayaran, ID barang, dan total pembayaran, terus menampilkan detail pesanan. Entitas detail pesanan memiliki atribut ID pembayaran, ID barang, ID pesanan, ID detail pesanan, dan ID pelanggan. Nah, oke, setelah tadi dijelaskan tentang ERD, maka di sini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Di sini saya membuat database di PHP MyAdmin. Yaitu pertama, langkahnya saya membuat database yang saya beri nama aplikasi _ e-commerce. Yang kedua, saya membuat tabel. Di sini saya membuat 5 tabel karena berdasarkan ERD, jadi saya membuat 5 tabel, yaitu ada tabel barang, tabel detail pesanan, tabel pelanggan, tabel pembayaran, dan tabel pesanan. Nah, di sini untuk lebih rincinya tentang tabel pelanggan, yaitu ada 5 atribut. Yang pertama ada ID pelanggan yang sebagai primary key-nya. Yang kedua ada nama pelanggan. Yang ketiga ada email. Keempat ada alamat. Dan kelima nomor HP. Lalu kedua ada tabel barang. Di sini di tabel barang ada 6 atribut. Yang pertama ID barang sebagai primary key-nya. Kedua ada ID pelanggan sebagai foreign key. Yang ketiga ada nama barang. Keempat harga. Kelima berat. Dan keenam kategori. Nah, untuk tabel pesanan di sini ada 3 atribut, yaitu ID pesanan di sini sebagai primary key-nya. Terus ID barang sebagai foreign key-nya. Yang terakhir ada tanggal pemesanan. Untuk tabel pembayaran ada 8 atribut, yaitu ID pembayaran, ID pelanggan, ID barang, ID pesanan, tipe pembayaran, tanggal pembayaran, total, dan status pembayaran. Nah, untuk primary key-nya yaitu ID pembayaran, sedangkan untuk foreign key-nya ada ID pelanggan, ID barang, dan ID pesanan. Yang terakhir ada tabel detail pesanan. Di sini ada 5 atribut, yaitu ID detail pesanan yang dijadikan sebagai primary key-nya. Lalu ada ID pelanggan, ID barang, ID pesanan, dan ID pembayaran yang dijadikan sebagai foreign key-nya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir yaitu ada tabel yang berrelasi. Yang pertama yaitu ada pelanggan, barang, pesanan, detail pesanan, serta pembayaran. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.